warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adi Batari Bahar dari kelas 28A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teknik assessment atau penilaian. Nah, mengelola pembelajaran dan penilaian dengan bermutu adalah tugas seorang pendidik dan satuan pendidikan. Dengan melakukan pembelajaran dan penilaian, pendidik akan mampu menjalankan fungsi sumatif penilaian, yakni mengukur dan menilai tingkat pencapaian kompetensi peserta didik serta mendeskripsikan pencapaian hasil pembelajaran peserta didik. Dan fungsi formatif yakni mendiagnostik kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran serta memberi petunjuk bagi pendidik dan peserta didik dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, dalam ranah kompetensi hasil belajar, di sini bahwa kompetensi hasil belajar mencakup 3 ranah domain, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Pertama, perlu kita bahas mengenai domain kognitif. Kognitif berasal dari kata cognition yang berarti mengetahui. Pengetahuan ialah perolehan, penataan, dan penggunaan sesuatu yang diketahui yang ada dalam diri seseorang. Nah, ranah domain ini terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama ada pengetahuan, kedua pemahaman, ketiga penerapan, keempat analisis, kelima sintesis, dan yang keenam evaluasi. Selanjutnya yang kedua ada domain afektif. Domain afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek sikap, minat, dan nilai. Adapun penilaian dalam aspek afektif ini ada 5. Yang pertama menerima, 2 menanggapi, 3 menilai, 4 mengorganisasi, 5 membentuk watak. Selanjutnya yang ketiga domain psikomotor adalah segala sesuatu kegiatan yang dalam aspek motorik yang berhubungan dengan keterampilan atau pengetahuan setelah peserta didik menerima pengalaman. Nah, dalam aspek psikomotor terdiri atas 5. Yang pertama meniru, yang kedua menyusun, ketiga melakukan dengan prosedur, yang keempat melakukan dengan baik dan tepat, dan yang kelima melakukan tindakan secara alami. Nah, dalam suatu penilaian ada yang dinamakan tes dan non-tes. Tes sebagai alat bantu untuk mengukur yang berisikan serangkaian pertanyaan atau tugas yang harus dijawab atau dikerjakan dan dilaksanakan oleh responden yang dites. Sedangkan non-tes yaitu instrumen. Non-tes merupakan alat mengevaluasi hasil belajar siswa dan keberhasilan proses pembelajaran tanpa menggunakan tes yang bersifat lisan dan non-lisan. Untuk mengetahui penilaian, perlu kita ketahui terhadap penilaian sikap. Penilaian sikap dimaksud adalah penilaian terhadap peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang dimana mencakup sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Di dalam penilaian pengetahuan ini terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Selanjutnya penilaian keterampilan, yang dimana mencakup dari penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Baik, itulah tadi teknik penilaian yang perlu kita ketahui dalam menilai peserta didik. Dan itulah pembahasan yang sempat saya bawakan pada kali ini. Semoga kita